Halo, Sobat Investasi. Pernahkah kamu menatap layar ponsel sambil melihat grafik saham yang melesat tajam, lalu merasakan dorongan kuat untuk segera membeli? Seakan-akan kalau tidak melakukannya kamu akan kehilangan kesempatan emas? Sensasi itu disebut FOMO, Fear of Missing Out, atau ketakutan ketinggalan. Banyak pemula terjebak dalam lingkaran FOMO, mengorbankan modal yang belum cukup kuat untuk menahan guncangan pasar. Di video kali ini, kita akan mengupas tuntas mengapa menuruti FOMO bisa menjadi bumerang, mengidentifikasi 6 kesalahan klasik yang sering dilakukan pemula, dan memberikan rangkaian langkah praktis yang dapat kamu terapkan untuk mengubah pola pikir serta strategi investasi menjadi lebih terukur dan menguntungkan. Kita mulai dengan menelusuri latar belakang mengapa FOMO begitu menggoda. Di era digital, informasi mengalir begitu cepat. Setiap menit ada saja berita tentang saham yang meledak atau kripto yang menembus batas. Influencer di media sosial menampilkan portofolio mereka yang tampak berkilau, lengkap dengan angka-angka keuntungan yang menggiurkan. Tanpa disadari, otak kita terprogram untuk merespons rangsangan ini dengan dorongan emosional, bukan rasional. Akibatnya, keputusan investasi menjadi reaksi spontan alih-alih proses analitis yang terstruktur. Masalah utama bukan sekadar rasa takut ketinggalan, melainkan kurangnya fondasi pengetahuan yang kuat. Ketika seseorang belum memahami cara kerja pasar, apa itu valuasi, atau bagaimana mengelola risiko, mereka cenderung mengandalkan insting atau rekomendasi orang lain. Disinilah 6 kesalahan fatal muncul, masing-masing menambah beban pada portofolio dan memperbesar kemungkinan kerugian sebelum sempat meraih keuntungan. Kesalahan pertama adalah mengejar saham hype tanpa riset. Bayangkan kamu melihat sebuah perusahaan teknologi yang baru saja mengumumkan produk revolusioner, dan harga sahamnya melonjak 30% dalam satu hari. Tanpa menelusuri laporan keuangan, prospek pasar, atau kompetitor, kamu langsung membeli dengan harapan harga terus naik. Padahal, hype seringkali bersifat sementara. Setelah euforia mereda, harga bisa kembali turun tajam. Tanpa riset, kamu tidak tahu apakah perusahaan tersebut memiliki arus kas yang sehat, margin keuntungan yang stabil, atau bahkan apakah produk tersebut memang dapat menguasai pasar. Kesalahan kedua berkaitan dengan mengabaikan analisis fundamental dan due diligence. Banyak pemula terpaku pada grafik teknikal atau sekadar mengikuti tren di media sosial, padahal analisis fundamental memberikan gambaran yang lebih dalam tentang nilai intrinsik sebuah saham. Memeriksa laporan keuangan, rasio keuangan, manajemen, dan posisi kompetitif perusahaan adalah langkah penting untuk menilai apakah harga saat ini mencerminkan nilai sebenarnya atau masih overvalued. Tanpa due diligence, kamu menaruh uang pada spekulasi semata. Kesalahan ketiga muncul ketika menggunakan leverage atau margin secara berlebihan. Leverage memang dapat memperbesar potensi keuntungan, namun pada saat yang sama meningkatkan risiko kerugian secara eksponensial. Bayangkan kamu meminjam dana untuk membeli saham dengan harapan harga naik 10%, namun pasar berbalik turun 5%. Karena posisi kamu terleverage, kerugian yang harus ditanggung jauh lebih besar daripada modal awal. Penggunaan margin tanpa perhitungan matang seringkali berujung pada margin call, memaksa kamu menjual di harga terendah. Kesalahan keempat melibatkan pengabaian aturan manajemen risiko, seperti stop loss dan penentuan ukuran posisi. Tanpa menetapkan batas kerugian yang dapat diterima, kamu akan terus menahan posisi yang merugi, berharap pasar akan berbalik. Padahal, pasar tidak memiliki rasa belas kasihan. Penentuan ukuran posisi yang tepat, misalnya tidak menaruh lebih dari 2 hingga 3% dari total modal pada satu perdagangan, membantu melindungi portofolio dari kerugian besar yang dapat menggerogoti keseluruhan dana. Kesalahan kelima adalah membuat keputusan emosional dan impulsif yang didorong oleh FOMO. Emosi manusia cenderung memperbesar rasa takut atau serakah, sehingga ketika melihat harga naik cepat, otak langsung menyiapkan, beli sekarang. Keputusan yang diambil dalam keadaan tertekan atau terburu-buruan biasanya tidak didukung data yang kuat, melainkan sekadar reaksi naluriah. Akibatnya, kamu sering masuk pada puncak harga dan keluar pada titik terendah. Kesalahan keenam adalah gagal mendiversifikasi dan menyebar risiko. Menumpuk semua dana pada satu saham atau satu sektor membuat portofolio sangat rentan terhadap pergerakan negatif di sektor tersebut. Diversifikasi tidak berarti sekadar membeli banyak saham, melainkan memilih aset dengan korelasi rendah, seperti kombinasi saham, obligasi, reksadana, atau bahkan aset alternatif. Tanpa diversifikasi, satu kegagalan dapat menggerogoti seluruh modal. Setelah mengidentifikasi keenam jebakan tersebut, mari kita susun kerangka solusi yang dapat menuntun kamu keluar dari lingkaran FOMO. Kerangka ini terdiri dari 3 pilar utama, pengetahuan, disiplin, dan kontrol risiko. Pengetahuan meliputi pemahaman tentang cara kerja pasar, teknik analisis fundamental,
serta cara membaca laporan keuangan. Disiplin mencakup kebiasaan menyiapkan rencana perdagangan, menahan diri dari impuls, serta konsistensi dalam meninjau portofolio. Kontrol risiko mencakup penetapan batas kerugian, penentuan ukuran posisi, dan diversifikasi yang tepat. Berikutnya, mari kita bahas langkah-langkah praktis yang dapat kamu terapkan mulai dari hari ini. Langkah pertama adalah membangun fondasi edukasi yang solid. Mulailah dengan membaca buku klasik tentang investasi, mengikuti kursus online yang kredibel, atau bergabung dengan komunitas investor yang mengutamakan diskusi berbasis data. Fokus pada pemahaman konsep valuasi, seperti price to earnings, price to book, serta cash flow. Jangan terburu-buru menguasai semua, cukup kuasai dasar-dasarnya dulu, kemudian perlahan tambahkan pengetahuan lanjutan. Langkah kedua adalah menyusun rencana investasi pribadi. Tuliskan tujuan keuangan kamu, jangka waktu, serta toleransi risiko. Misalnya, kamu ingin menyiapkan dana pensiun dalam 20 tahun, atau mengumpulkan modal untuk membeli rumah dalam 5 tahun. Dengan tujuan yang jelas, kamu dapat menentukan alokasi aset yang sesuai, misalnya 60% saham, 30% obligasi, dan 10% cash. Rencana ini menjadi kompas yang menuntun setiap keputusan, sehingga ketika FOMO muncul, kamu dapat mengevaluasi apakah langkah tersebut selaras dengan tujuan jangka panjang. Langkah ketiga adalah melakukan riset mendalam sebelum membeli. Pilih 1 atau 2 saham yang menarik, lalu gali laporan tahunan, presentasi investor, serta berita terbaru tentang perusahaan tersebut. Perhatikan tren pendapatan, margin laba, rasio utang, serta strategi pertumbuhan. Bandingkan dengan kompetitor untuk menilai keunggulan kompetitif. Jika data menunjukkan fundamental kuat, maka masuk dengan keyakinan. Jika tidak, tahan diri dan cari peluang lain. Langkah keempat adalah menetapkan aturan manajemen risiko secara tegas. Tentukan berapa persen dari total modal yang bersedia kamu risikokan pada setiap perdagangan, misalnya 3%. Setelah menentukan ukuran posisi, pasang stop loss pada level yang masuk akal berdasarkan analisis teknikal atau volatilitas saham. Misalnya, jika rata-rata pergerakan harian saham tersebut adalah 2%, tempatkan stop loss 3% di bawah harga masuk. Dengan cara ini, kerugian terbatasi dan kamu tetap memiliki ruang untuk pergerakan harga yang wajar. Langkah kelima adalah menghindari penggunaan margin secara berlebihan. Jika kamu masih pemula, lebih baik menahan diri dari leverage sampai memiliki pengalaman dan pemahaman yang cukup tentang dinamika pasar. Jika memang ingin mencoba, alokasikan hanya sebagian kecil dari modal, dan selalu sediakan buffer cash untuk menutupi margin call. Dengan begitu, kamu tidak akan terpaksa menjual di tengah penurunan yang tajam. Langkah keenam adalah menerapkan diversifikasi yang terstruktur. Bagi portofolio menjadi beberapa kelompok aset, saham blue chip, saham pertumbuhan, obligasi pemerintah, dan reksadana indeks. Pilih saham dari sektor yang berbeda, misalnya teknologi, konsumer, kesehatan, dan energi. Jika memungkinkan, tambahkan aset internasional melalui reksadana atau ETF yang melacak indeks global. Diversifikasi ini tidak hanya menyebar risiko, tetapi juga memberi peluang mendapatkan return dari berbagai sumber. Langkah ketujuh adalah mengendalikan emosi melalui rutinitas evaluasi rutin. Setiap minggu, luangkan waktu untuk meninjau performa portofolio, memeriksa apakah posisi masih sesuai dengan rencana, dan mengevaluasi apakah ada keputusan yang diambil karena FOMO. Tuliskan catatan singkat tentang apa yang memicu keputusan impulsif, dan bagaimana kamu mengatasinya. Seiring waktu, catatan ini menjadi referensi berharga untuk mengidentifikasi pola perilaku yang perlu diperbaiki. Agar lebih jelas, mari kita lihat contoh penerapan langkah-langkah tersebut pada seorang pemula bernama Rian. Rian berusia 27 tahun, bekerja di bidang digital marketing, dan memiliki tabungan 30 juta rupiah yang ingin diinvestasikan. Tujuannya adalah menyiapkan dana pensiun dalam 20 tahun, sehingga ia memutuskan alokasi 70% saham dan 30% obligasi. Ia memulai dengan membaca buku, The Intelligent Investor, dan mengikuti kursus dasar analisis fundamental. Setelah memahami konsep valuasi, Rian menyusun rencana investasi pribadi, menuliskan target return tahunan 12%, dan toleransi risiko moderat. Rian tertarik pada saham perusahaan e-commerce yang sedang naik daun karena banyak dibicarakan di media sosial. Alih-alih terburu-buru membeli, ia mengaplikasikan langkah riset, membaca laporan keuangan 3 tahun terakhir, mengecek rasio profitabilitas, dan membandingkan dengan kompetitor. Ia menemukan bahwa meski pendapatan tumbuh cepat, margin laba bersih menurun karena biaya logistik yang tinggi. Berdasarkan temuan ini, Rian memutuskan menunggu hingga perusahaan memperbaiki margin sebelum masuk. Beberapa minggu kemudian,
Rian menemukan saham perusahaan energi terbarukan yang memiliki fundamental kuat, valuasi masih wajar, dan prospek pertumbuhan yang solid. Ia membeli dengan alokasi 5 juta rupiah, yaitu sekitar 3% dari total modal, sesuai aturan ukuran posisi. Ia menempatkan stop loss pada level 4% di bawah harga masuk, mengingat volatilitas sektor energi. Selama 3 bulan, harga saham naik 8%, dan Rian menambah posisi dengan menunggu koreksi kecil, tetap mematuhi batas risiko yang telah ditetapkan. Selama periode itu, Rian juga menambah obligasi pemerintah melalui reksadana obligasi, sehingga portofolionya menjadi lebih seimbang. Setiap akhir bulan, ia meninjau performa, mencatat bahwa keputusan membeli saham e-commerce sebelumnya terpaksa ditunda karena analisis fundamental yang kurang. Dari catatan tersebut, ia belajar untuk tidak terpengaruh hype dan lebih mengandalkan data. Contoh Rian menunjukkan bagaimana mengintegrasikan pengetahuan, disiplin, dan kontrol risiko dapat meminimalisir dampak FOMO. Namun, tidak ada strategi yang bebas risiko. Ada beberapa risiko umum yang tetap perlu diwaspadai. Pertama, risiko pasar makro, seperti perubahan kebijakan suku bunga atau gejolak geopolitik, yang dapat mempengaruhi semua kelas aset sekaligus. Kedua, risiko likuiditas, terutama bila kamu berinvestasi pada saham berkapitalisasi kecil yang sulit dijual tanpa mempengaruhi harga. Ketiga, risiko perilaku, yaitu kembali terjebak dalam pola impulsif setelah mengalami beberapa kemenangan kecil. Untuk mengatasi risiko ini, penting untuk selalu memperbarui pengetahuan, menyesuaikan alokasi aset sesuai kondisi ekonomi, dan menjaga jurnal keputusan agar tetap objektif. Bagaimana cara mengukur apakah pendekatan yang kamu terapkan sudah efektif? Ada beberapa indikator yang dapat kamu pantau secara rutin. Pertama, rasio Sharpe, yang mengukur return per unit risiko. Meningkatnya rasio Sharpe menandakan portofolio kamu menghasilkan return yang lebih baik dibandingkan volatilitasnya. Kedua, tingkat drawdown maksimum, yaitu penurunan terbesar dari puncak ke lembah. Jika drawdown tetap dalam batas toleransi yang telah ditetapkan, berarti manajemen risiko berjalan baik. Ketiga, konsistensi pencapaian target return jangka panjang. Jika dalam 3 hingga 5 tahun portofolio mendekati atau melampaui target yang telah ditetapkan, maka strategi kamu berada di jalur yang benar. Evaluasi ini sebaiknya dilakukan setidaknya setiap kuartal, dengan menyesuaikan rencana bila ada penyimpangan signifikan. Sekarang, mari kita rangkum semua poin penting yang telah dibahas. FOMO memang menggoda, namun ketika dibiarkan tanpa kontrol, ia menuntun pada 6 kesalahan klasik, mengejar hype tanpa riset, mengabaikan analisis fundamental, over-leverage, mengabaikan manajemen risiko, keputusan impulsif, dan kurangnya diversifikasi. Solusinya terletak pada membangun fondasi pengetahuan yang kuat, menyusun rencana investasi yang jelas, melakukan riset mendalam, menetapkan aturan risiko yang ketat, menghindari leverage berlebih, serta mendiversifikasi portofolio secara cermat. Implementasi langkah-langkah praktis, mulai dari edukasi, perencanaan, riset, penetapan stop loss, kontrol leverage, diversifikasi, hingga evaluasi rutin, akan membantu kamu mengubah pola pikir reaktif menjadi proaktif. Sebelum menutup, ada satu pesan penting yang ingin saya tekankan. Investasi bukanlah permainan cepat yang mengandalkan insting semata. Ia adalah proses jangka panjang yang menuntut kesabaran, disiplin, dan kemampuan untuk belajar dari kesalahan. Setiap kali kamu merasa tergoda untuk membeli karena FOMO, tanyakan pada diri sendiri apakah keputusan tersebut sudah melalui 3 pertanyaan kunci. Apakah saya sudah mengerti bisnis di balik saham ini? Apakah risiko yang saya ambil masih dalam batas toleransi saya? Dan, apakah keputusan ini selaras dengan rencana investasi jangka panjang saya? Jika jawabannya tidak, maka sebaiknya tahan diri dulu. Saya harap narasi ini memberi kamu gambaran yang jelas tentang bahaya FOMO dan cara menghindarinya melalui langkah-langkah konkret. Sekarang giliran kamu untuk merefleksikan pengalaman pribadi. Pernahkah kamu terjebak dalam salah satu kesalahan yang disebutkan? Bagaimana cara kamu mengatasinya? Tulis komentar di bawah, bagikan cerita kamu, dan mari kita belajar bersama. Jika video ini membantu kamu, jangan lupa untuk memberi like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten selanjutnya yang akan membahas strategi investasi lanjutan, cara membaca laporan keuangan, serta teknik manajemen portofolio yang lebih mendalam. Terima kasih sudah menonton. Semoga perjalanan investasimu semakin terarah dan menguntungkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.